Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat bersilaturahmi kembali dan juga menuntut ilmu pada pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan, yang telah kita kaji di minggu-minggu yang lalu dapat kita amalkan dengan baik. Nah, dan mungkin pesan dari Bapak sebelum kita belajar ya tentang akidah akhlak, bisa nanti sambil menonton video ini juga sambil lihat ininya filenya ya, dibaca juga filenya. Insya Allah agar kita lebih memahami dan juga kita cepat hafal nih. Apalagi ini kan tentang pembahasannya itu doa memohon ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita hafal, kita paham dan juga kita dapat mengamalkannya. Nah, anak-anakku sekalian, pada minggu kali ini kita semua akan mempelajari ya. Bukan hanya kita harus hafal juga, tapi kita harus memahami juga dan harus dipelajari juga. Yaitu tentang doa memohon ilmu yang bermanfaat. Ya, doa memohon ilmu yang bermanfaat. Nah, doanya seperti ini. Mungkin anak-anakku sekalian yang sebagian ada yang tahu atau yang sebagian lagi belum. Tapi kita semua sama-sama membaca ya. Bapak satu kali, kalian satu kali. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya. Nah, kita sama-sama ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya, nanti anak-anakku sekalian di rumah sambil diulang-ulang ya membacanya, mudah-mudahan cepat hafal dan diwajibkan nih hafal juga bagi semuanya. Nah, terus artinya apa nih artinya? Nah, artinya anak-anak sekalian, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, terus rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima. Nah, jadi 3 poin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima. Ya, itu jadi harus hafal dari apa itu doanya dan juga dari bahasa Arabnya dan juga artinya. Nah, kalau kita kaji faedahnya atau keutamaannya, kita kaji dari segi artinya. Jadi ada 3 poin di sini. Yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua yaitu rezeki yang baik, dan yang ketiga, poin yang ketiga ialah amalan yang diterima. Nah, keutamaannya, doa ini termasuk di antara doa yang dibaca pada saat zikir pagi. Jadi ketika kita zikir pagi ya, disertakan doa ini gitu. Doa ini. Nah, untuk apa ternyata doa ini harus dibacakan? Menurut Syekh Abdul Razak Hafizahullah mengatakan bahwa Allah merenungi doa yang agung ini, dia akan mendapati bahwa sangat tepat dan cocok membaca doa ini di waktu pagi setelah menunaikan sholat subuh gitu. Setelah menunaikan sholat subuh kita cocok membacanya di waktu pagi, zikir pagi.
Ah, karena pada hari adalah permulaan, pada hari pagi hari adalah permulaan hari dan seorang muslim tidak memiliki keinginan lalu kecuali meraih tujuan dan maksud agung yang disebutkan dalam hadis di atas gitu. Yang disadari maka tentu hatinya akan semakin terfokus dan langkah-langkahnya akan semakin mantap. Jadi artinya ketika seorang, contohnya anak-anak sekalian pergi ini berangkat ke sekolah ya, ke hari-hari biasa. Nah, memohonkan doa ini ialah agar ilmu kita atau agar mencari ilmu kita fokus dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, nah nanti ilmu itu akan menjadi kemanfaatan untuk kita. Nah, terus untuk orang tua kita ya yang pergi contohnya bekerja, memohonkan agar mendapatkan rezeki yang baik, yang halalan thayyiban gitu, agar dimakan oleh kita, dimakan oleh contohnya keluarga kita semua, menjadi kebaikan di dalam tubuh kita, dan nantinya setelah menjadi kebaikan di dalam tubuh kita, kita mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, terus yang terakhir amalan mutaqabbalan, insyaallah amal kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi anak-anakku sekalian, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang pertama mencari ilmu gitu, yang kedua rizki, yang ketiga amalan. Nah, kita yang pertama setelah doa ini insyaallah mencari ilmu karena Allah, mencari rizki karena Allah. Nah, setelah kita sudah mencari ilmu karena Allah, sudah berniat seperti itu, mencari rizki karena Allah, insyaallah nantinya amalan kita contohnya thalabul ilmi, mencari ilmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya mencari ilmu itu adalah wajib. Dan kita mencari rezeki untuk contohnya orang tua kita, untuk menghidupi kita, untuk menyekolahkan kita, untuk memberi makan kita semua, insyaallah amalannya pun orang tua kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar memang yang tadi, yang pertamanya yaitu niat yang ikhlas dulu, dan juga diawali dengan doa ini agar contohnya tujuan kita pada di pagi hari sampai sore hari aktivitas kita terfokus ya, insyaallah berjalan dengan lancar. Nah, terus yang selanjutnya anak-anak sekalian, beliau juga mengatakan bahwa membaca doa ini bukan sekadar untuk menetapkan dan mengingatkan tujuan hidup, tetapi lebih dari itu, yaitu membuktikan todarunya dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi membuktikan bahwa kita semua ketergantungan. Jadi mengawali semua pun, mengawali aktivitas apapun karena Allah gitu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di atas menunjukkan bahwa ilmu itu ada dua. Nah, jadi doa itu ternyata membuktikan bahwa ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat gitu. Contohnya ilmu yang bermanfaat seperti kita ilmu ibadah contohnya ya. Terus ilmu akidah akhlak seperti ini. Terus ilmu contohnya keduniaan yang lain seperti matematika, IPS, IPA ya, yang bermanfaat insyaallah. Ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, justru akan menjadi mudarat untuk kita dan untuk orang lain, seperti apa? Ilmu nyopet contoh ya, atau ilmu-ilmu dalam kejahatan gitu. Ternyata untuk menjadi orang jahat pun sebenarnya tidak gegabah, ada ilmunya, dan itu ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita mengetahuinya ya. Jadi ada dua, ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah, sabda Rasulullah SAW, amalan mutaqabbalan. Yang selanjutnya yaitu rizki. Masalah rizki. Rizki pun ada dua ternyata. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Seperti apa contohnya rizki yang baik? Contohnya rizki yang kita dapatkan dengan jalan yang halal ya, rizki yang kita dapatkan dengan atau zatnya halal ya. Contohnya
zat halal seperti apa, tidak bukan bahan yang haram seperti daging babi ya, atau contohnya khomer, atau contohnya bangkai, dan juga darah gitu, dan sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah. Itu sudah memang haram, akan tetapi ada contohnya haram dari segi caranya, kita mendapatkannya dengan cara mencuri, itu sudah haram. Nah, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, kita memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa ini, yaitu memohonkan agar kita mendapatkan cara dan juga rizki yang baik, cara yang baik ya untuk mendapatkannya, dan insya Allah rizki yang baik nantinya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kita mengetahuinya dari doa ini bahwa amalan itu ada dua juga, yaitu ada yang diterima dan ada pula yang tidak diterima ya. Nah, syarat diterimanya ibadah kita, yaitu yang pertama kita harus niat ikhlas, yang kedua ibadah kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya ibadah seperti sholat, terus puasa, terus haji ya, zakat, itu semua harus berada di dalam tuntunan, harus ada contohnya, tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa segawayah gitu, tidak bisa menggampangkan. Contohnya kita sholat sesuai kemauan kita, atau kita zakat sesuai kemauan kita, tidak seperti itu. Nah, walaupun contohnya kita sholatnya banyak, terus zakatnya banyak, akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak akan diterima amalan kita. Zakat kita tidak akan disebut zakat, sholat kita tidak akan disebut sholat. Nah, seperti itu. Dan juga niat ikhlas, insya Allah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu anak-anak yang bisa disampaikan dari doa ini. Bapak harapkan semuanya untuk menghafal doa ini ya. Mudah-mudahan mungkin kita hafal, insya Allah nanti minggu depan Bapak akan cek doanya ya lewat voice note, mungkin ya lewat voice note. Minggu ini mungkin tugasnya yaitu merangkum saja materi ini. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena waktunya terbatas. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.